Buul. Tahu ke Buul? Mbak Muloh mah himbak mulutnya panjang-panjang, muka adun, muka alif. Artinya lain banyak. Ujar Bilqis gegeran. Rasain ya Nabi Sulaiman. Sampai ke sebelah. Ujar Nabi Sulaiman, Kis. Apa tuanku? Ini ia kata arasnya. Itu tanda tanya. Iyakah memang arasnya? Bilqis melihat dari atas ke bawah, kiri kanan, muka belakang. Mirip bang, tapi kada masuk akal. Itu kata itu mirip kalau masuk akal. Wa utina al-ilma min qablina wa kunna bihi alimin. Itu ciri khasnya orang Mesir ini. Akhirnya sudah nukah ini hebat Nabi Sulaiman artinya. Tunduk udah. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada gampang Mesir. Artinya aku berislam lawan Allah, berimbelon Sulaiman. Sulaiman menasab usuk, itu apa? Jadi bisa aja menggunakan keistimewaan untuk mengislamakan orang. Di situ sahidnya. Wibawa bisa dipakai menundukkan orang untuk kepada agama Allah. Jadi apapun kehebatan dari Tuhan kepada kita bisa digunakan untuk menundukkan orang yang salah menjadi bujur, untuk membujurkan orang. Kalau ada ring sebelah-belah, misalnya orang adalah wanilan kita bacakan doa semalam mati mendadak, nang lain takutan, bah jangan lagi kita menonton saja kan selamat nang lainnya, nang tadi mati juga udah. Teruslah baca tafsir dengan situ jalan. Teruslah sedikit ayo. Sabar jalan Sulaiman. Anu jalan lawas tolongan hidup patianya. Nak minta kawin nih, Bang Guru Abdul. Guru Usuf salah Nabi Sulaiman. Kawin Nabi Sulaiman. Jangan Nabi Sulaiman. Jir. Pun. Apa tuan? Ini bebuul ini bapak. Bulun ini bapak ibak bola. Ujar jin. Anu pun sapui kapur. Nah itu asalnya. Itu asalnya riwayat yang kita mencabut bulu ketiak lawan kapur. Ilmu yang diambil daripada silsilahnya daripada jin Nabi Sulaiman. Jadi untuk mencabut bulu ketiak ambil kapur dulu ya posisinya. Orang wah ini minta juga lalu baulah produk bertulis macam-macam ini jangan untuk mencabut segala bulu. Boleh disapokan ke sengot kalau bersihkan lagi, sapokan ke janggut kalau berjanggut lagi.
kan saya sabui janggut kalau tahun kapur kan lagi jadi warna kapur tuh bang. Wih serius nih. Banyak kesannya menolak baca, coba baca tafsir Sawi asik sambil membaca Quran, tafsir Sawinya diperiksa asik. Kalau kewasaan mulai pukul 1 sampai azan orang berutan memimam, apalagi bila namanya Ahmad Syahid. Cuma Syahid kira kalau dibagi orang itu langsung minta ini kada sunyi bila orang hujan. Maaf Syahid lagi belocon dulu di kios Syahid kalau mau nyautin lagi masalah bila hujan. Aku ngambil telur udin nih, bulu udin nih, ini bulu udin nih. Berudin rantau, ada berudinnya, ada. Nah, berudin membaca di Masjid Martapura. Aku menang orang guru zaman di rumah. Dia berudin, jangan sombong gitu. Ini ada aja, ada orang aja. Diangkat jadi guru pembantu, bergaji belum menjual. Jadi jangan aku nih. Jam berapa? Ramai. Jam berapa? Ramai. Jam berapa? Ramai. Hujan ngomong kata mau lagi kan sampai foto. Jadi angkat jadi guru, udah guru pembantu belum menjual apa? Begaji honor yang belum dapat. Itu aja nama abah. Jadi jenama abah. Jam berapa? 4:15. Julak ketawa di rumah siapa nak bacaan tu? Yang lain pada anak yang tak. Yang di rantau itu Udin tu julak. Jadi aku kias-kias dong tadi kalau diangkat jadi Bilal. Jambat orang ngaran asli sahutnya aja. Puan minta ini kada sunyi dokter Andus apa aja ketinggal dokter Andusnya aja udah mau nyautir lagi ubah sana Prof jurang yes hujan padahal Prof itu bisa jam air minum katanya profesor kan 50 akaid masuk di dalam mustagnian lawan muftakirah. Coba pikirkan ikam. Apabila ikam melihat awak ikam di mana aja, nang apa aja nang di awak ikam, pakaian kenapakah? Inya bahajat kepada Allah. Jadi di pakaian ikam itu nampak kemurahan Allah. Kemurahan Allah kan mensugih apik, apa artinya? Ini sugih pemurah. Jadi melihat awak kita ini kemurahan Allah Ta'ala. Insya Allah ikan tabuka hijab karena udah seakan-akan melihat Tuhan. Padahal yang dilihat itu kemurahannya. Sifatnya kan kawan dilihat yalah kawan mata hati. Kawal pangkulang aku melihat Guru Adol. Guru Adol ini bahajat lawan Allah. Lalu diadakan Tuhan maka ini berarti kemurahan Tuhan mengabulkan hajatnya. Melihat Guru Adol melihat kemurahan Allah atau kekayaan Allah. Jadi kamana diri mata kita kasih itu kasih ini nang dipandang hati kekayaan Allah. Di mana kekayaan Allah? Di kesusahan makhluknya.
Nampaknya kekayaan Allah di kesusahan si makhluknya. Nampaknya istirna Allah di dalam iftikar kulli ma siwa. Paham kalian tak? Jadi nampaknya sifat Allah yang sugih itu di dalam kesusahan makhluknya. Kesusahan itu yaitu kahandak. Uja ulang ulus meta kahindak. Hindak apa kau? Kalau kau kata hindak tidak kami. Kalau kau kata hindak kami, hanya menikam beranak aku kami hanya aku kami minta kami. Coba. Nah, guru adu hendak mesa. Ikam mesa itu mesti hendak dulu. Ya kalau ya Allah ya kebakan data kalau hendak mesa. Makayaan Tuhan. Lalu kalau adu hendak bertunduk-tunduk, tunggut-tunggut, dikabulakan Tuhan. Hendak berdiri betul, dikabulakan. Hendak rokok, dikabulakan. Hendak membaca wajah, dikabulakan. Hendak membaca Fatihah, dikabulakan. Sampai tunjuk. Hendak baca surah, dikabulakan. Berapa kasugihan Tuhan sudah dikawakkan. Di dalam adat dan di dalam ibadat. Rasanya kata-kataku ini udah cukup banget untuk dipakai seumur hidup. Di dalam adat dan dalam ibadat nampak kekayaan Allah. Nah inilah ayat Quran menyatakan surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard, meminta kepada Allah. Orang meminta itu susah kelak. Meminta kepada Allah, nah, nang meminta itu susah. Nang dipintai pamurah. Yas'aluhu meminta terus-terusan. Yas'alu PL apa? PL terus-terusan. Ya kan? Lil hal wal istighbar. Yas'aluhu ada putus-putusnya orang meminta kepada Allah. Nang meminta siapa? Man fis samawati wal ardh. Langit meminta terus-terusan, bumi meminta dan isi keduanya. Man fis samawati wal ardh artinya langit dan isinya, bumi dan isinya. Itu tafsirnya. Bukan nang di langit di bumi aja, bumi dan langitnya pun minta juga. Kayak apa? Lamun sudah dunia ini dan akhirat meminta lawan Tuhan, Tuhannya kayak apa lebih baik? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Maknanya Tuhan mengabulkan samunyaan permintaan barataan itu. Contohnya hendak berdiri dikabulkan Tuhan, hendak rukuk dikabulkan, hendak itidal kabulkan, hendak sujud dikabulkan, hendak duduk dikabulkan, sujud pulang dikabulkan, hendak bercepat kabulkan, hendak tahiyat dikabulkan, hendak bersalam ke kanan ke kiri dikabulkan semuanya. Tapi kita ini sangkaan yang diberi Tuhan itu duit aja. Padahal garak dan diam, geretek dan sebagainya, samunyaan itu kasugihan Tuhan, kemurahannya, nang kita itu kada terasa memintanya. Lalu kalau langit dan bumi itu meminta dengan apa? Tafsir anu jala lain mengatakan bilhal wal maqal. Bisa memintanya itu dengan keadaan, meminta ada nang dengan lidah. Nah lidah. Ada nang bapandar lawan Tuhan minta, ada nang kan sependaran tapi minta juga. Mikrofon ini nama habat kayak aku kalau inya mah minta lawan Tuhan, ya Allah hadapakan ulun lawan guru. Tuhan kabulkan hadapinya, tapi nya kada memontong. Itu ngarasa cerita lisanul hal. Nah, si andakan nek ini, ya Allah cagatakan ulun. Nah, ya jadi cagatnya. Ujar kitab rabahakan ulun. Semuanya ininya minta lawan Allah Ta'ala. Lamun ada satu aja yang kada minta lawan Allah, berarti Tuhan kekurangan kekayaannya. Sedangkan Tuhan bersifat kamalah.
Tabukah dada sudah melihat Allah Ta'ala kah? Jelaskah Tuhan sudah? Inilah ngarannya ma'rifat. Jelas Tuhan itu jelas. Di mana aja nampak Allah Ta'ala. Tapi asal mau berpikir. Nah, nang mahalang kita berpikir demikian, hubbud dunia. Sekadar hubbud dunia, sekadar itu kita akan melihat tahun Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala nampak aja kesugihannya dan kemurahannya di diri dan di luar diri. Si tongkat ini tadi minta supaya diangkat ke atas sini, dikabulkan Tuhan, diangkat di atas sini, asalnya di bawah. Asalnya di rumah, ya Tuhan bawa ulun ke langgar, nah. Ada di langgar ini. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi, kita masuk tongkat. Mbah Tuhan apa? Kullu yaumin huwa fi sya'in, mengabulkan. Kada ampi-ampihnya mengabulkan. Jadi orang menggunakan bahrirul ulama. Raja bertakun ulama. Kalau Tuhan itu kullu yaumin huwa fi sya'in, saban hari ada gawiannya. Sekarang waktu ini apa gawian kita? Hai ulama, ujar raja. Rajanya di atas kursi kerajaan. Jadi ujar ulama tadi nang bertakun siapa? Unda. Nang ditakun siapa? Nyawa. Ujar ulama tadi nang bertakun harus di bawah. Nang menjawab di atas. Ya raja, balik ya. Raja turun, ulama naik. Gawian Tuhan sekarang ini menurunkan nang di atas, menaikkan nang di bawah. Kalah mana raja. Ujar guruku bahari, coba nyawa badan kakak. Melihat gawian Allah Ta'ala menurunkan sebiji-biji peler, menaikkan nang sebiginya. Nah, bagi ler turun naik timbangan. Guruku bahari, supaya waktu kami behera jangan lupa lawan Tuhan. Ujar si seperti tahu orang mati bisa dijamban. Ini melihat yang dua begini bong untung-untungnya wajar. Mudahan panjang umur ada jodoh. Pikiran ke mana? Kada ingat di Tuhan lalu. Kada sama tak? Bos salak tak? Nyalaminya ada nang tertawa, ada nang mandam, ada nang mengut, ada nang ke atas matanya, ada nang ketekawan matanya, ada nang ke awaknya mata, ada nang hikap. Nah, samunyaan itu tadi Tuhan mengabulkan kehendak masing-masing. Di situ nampak kekayaan Allah dan kemurahannya bagi orang yang diberi akal. Yakni dengan wujudnya 11 sifat itu bagi Allah Ta'ala. Nah ini bagiannya adalah 11 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang harga tersebut di bawah ini, serta mustahil padanya lawannya 11 jua. Demikian pula dengan wujudnya tanazzuhu ta'ala anil aghrad, artinya Tuhan itu wajib bersifat suci daripada tujuan dan maksud di dalam segala perbuatannya. Lawanannya mustahil Tuhan bersifat menghendaki di dalam perbuatannya akan sesuatu, ya kan? Jadi berapa sudah saya? 11 lawannya 11, 22. Tambah tanazzuh lawanannya 20 demikian pula dengan keharusan baginya membuat segala mungkin berapa? 25. Mustahil wajib atasnya membuat mungkin itu berapa? 26. Beserta pula dengan wajib bagi si mungkin tiada memberi bekas dengan kekuatannya 20 itu. Mustahil pada mungkin memberi bekas dengan kekuatannya tadi 28. Maka dengan ini 28 akaid dapat kenyataannya pada kaya Tuhan Azza wa Jalla daripada yang lain daripadanya. Di dalam kaya Tuhan dari yang lainnya 28 akaid di sana. Paham tak? Nah itu. Coba kita bagaimana membaca di rumah. Nyaman aja kita jangan dengar. Dan demikian pula dengan ujubnya
9 sifat itu adanya yang 9 tadi. Yang di bawah ini ada 9. Adanya yang wajib yang 9 itu bagi Allah, yang tersebut di bawah ini, serta mustahil padanya segala lawannya berapa? 9 kali 2 18. Serta wujub hadis sekalian alam, wajib alam ini baharu 19. Mustahil kidamnya berapa? 20. Serta wajib bagi mungkin tiada memberi bekas dengan tabiatnya 21. Mustahil padanya memberi bekas dengan tabiatnya 22. 22 tambah 28. Nah, ini perinciannya. Tahukah perincian yang mustaqniyan itu 28, yang muftakiran 22. Maka dengan 22 akaid ini dapat kenyataan bahwa tiap-tiap yang lain dari Allah berkehendak semuanya kepada Allah Ta'ala. 22 yang di dalam muftakiran, 28 di dalam mustaqniyan, jumlahnya 50 akaid. Termasuk dalam la ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Simpel kan? Simpel. Pakaiannya tadi di dalam hajatnya seluruh makhluk, disitulah kekayaan Tuhan mengabulkannya. Nang dilihati kasugihan Tuhan di dalam kesusahannya makhluk. Jadi makhluk semuanya tetap susah, yaitu fakir. Allah nampak kekayaannya di kapakiran situ tadi, yaitu mengabulkan segala hajatnya makhluk ini. Langit minta lawan Tuhan diangkat di atasnya, bumi minta di bawah. Langit melengkong, diundang Tuhan melengkong. Bumi minta rata, diulah rata. Semuanya itu permintaannya dengan lisanul hal atau lisanul maqal. Jadi kemana-mana kita memandang, disitulah nampak kekayaan Allah. Sesudah ikan tahu bahwa makhluk iftikar, disitulah nampak istighna. Duduknya kita sebagai makhluk tetap posisinya di hamba, yaitu di iftikar. Jangan sampai makhluk merasa istighna sedikit pun mempunyai milik. Di situ aja banyaknya syirik. Orang-orang yang hidup di dunia ini banyak syiriknya. Ini milikku, ini milikku, ini ampunku, ini ampunku. Di sini yang banyak. Di hati kalau ada nata itu udah sesat. Lamun pakamuntung tambah sesat lagi. Jadi jangan merasa di sini milik. Ujar orang bahari, fakir bahasa Arab, bahasa kitanya papa. Ujar arwah ayah, arti papa kada bisi apa-apa, sampai wujud pun kada mencium baunya. Arwah ayah melajari aku tuh. Wujud kada mencium baunya kita, apalagi ada ikungan wujudnya, baunya aja kada ada. Hancur lalu, dasar hilang lalu, hilang wujud. Kada ada bakas-bakasnya. Selama kita merasa bisi wujud, masih lagi kita menyamai akan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah mempunyai milik wujud, kita mempunyai milik wujud juga, masih menduai kepada Allah. Bangkah, nah itu masih belum iftikor namanya kita. Karena iftikor itu fakir itu papa itu kada bisi apa-apa, sampai wujud pun kada mencium baunya. Habis sudah, habis la maujuda, udah kayak itu sudah. Nah itu ngarannya sampak ngarannya. Nyaman ya udah. Apabila melihat kamu jongkong, ingat kamu lawan wujud Allah. Betul? Saat kamu jongkong ini kalau asli cuma hayalan belaka. Hayalan. Orang mahayal adalah bandanya. Kada. Wujud majazi, jauh bahari. Anda nyamannya udah, anunya kesimpulannya nyamannya di mustaqniyan, nampaknya di muftakiran situ aja. Tinggal lagi ingatan kita aja. Apabila mau ke sana, mengarahkan fokusnya
insya Allah ikam menang. Apabila ikam kada ke situ arahnya sejam atau kurang atau lebih, maka ikam kalah ngarannya. Jadi mbah menang, mbah kalah. Tak banyak kalah, ada menang. Kenapa? Tambuk. Ada penyakitnya tambuk aja. Bungul. Hendak melihat Tuhan tukernya nang salam berceleng-celeng mata. Kalau yang hendak melihat kekayaan Allah, kalau ada usah biar yang sebelah aja mata melihat aja. Kekayaan Tuhan apa benar melihat aja kekayaan Tuhan sambil merasa-rasa aja. Biasa rasa tahu aja. Kekayaan Tuhan juga. Ya Tuhan, untuk menjapeh kawannya. Ya Tuhan, untuk melakukan pada guling. Subuh. Kabul. Ini nak turok kemari sampai nih. Kujak ada membaca-baca lontong deh. Ya Allah, lu nak ke sana. Hati-hati anda dikabulkan bukti mencungkung sarang saya. Artinya kekayaan Tuhan sampai kemari. Cuma marang gurunya kada bisi, suruhan guru amalakan kada terpakai. Nah itu yang salahnya kita. Itu salahnya kita. Lalu kenyataan di bawah. Mustaqniun an kulli ma siwa, artinya kaya Allah Ta'ala dari tiap yang lainnya. Di situ masuk wujud. Yang lainnya diadakan sendiri. Ya kan? Kidam. Ya kan? Yang lainnya diulah sendiri. Bako, yang lainnya mendatangi sendiri mati. Mukhalafah, yang lainnya semuanya kalah lawan sidir. Nah, dia mau menafsir, semuanya meminta lawan sidir. Sama, ya kan? Semuanya didengari sidir. Basar dilihat ke sidir. Kalam, ya kan? Hasil kalam sidir. Sami'un basirun mutakallimun. Lalu tanazzuhu ta'ala anil agrar. Di mustaqniyan juga. Ya nang tadi bahasa kitanya, yang bahasa Arabnya, yang memadahkan bahwasanya 28. Coba wujud kita bakwa 3. Mukhalafah yang sama basar 47. Kalam sama basirun mutakallimun 11. Ya kan? Tanazzuhu anil aghrad 12. La yajibu alaihi syai'un minal mukallaf minal mumkinat wa la tarkuhu berapa? 13. 13 tambah 1 letak itu saya ingin kuatihi berapa? 14. Lawanannya 14. Iya 28. Matinya lawanannya ada ditulis. Ya kan? Nah itu sudah kan. Nah lalu wujud itu sifat nafsiyah. Nah lalu sifat ma'ani. Nah itu ya kan sifat salbiyah masuk di sini 4 kidam baqa mukhalafah qiyamu itu gantungan itu paham kah? Jadi di salbiyah 4 nafsiyah habis lalunya sebutin dia salbiyah tariknya 4 kidam baqa mukhalafah qiyamu ma'ani yang diambilnya berapa? 6 ma'ani yang diambilnya berapa? Tadinya 6 bang, yang diambilnya 3. Sifat ma'ani yang diambilnya 3. Iyalah 3 sama basar kalam. Maknawiyah yang diambilnya 3. Sami'un basirun mutakallimun. Nah itu tak yang diambilnya oleh siapa? Si Mustaqniyan. Di nafsiyah 1, di salbiyah 4, di ma'ani lawan maknawiyah 3, 6. Kemudian di muftaqirun ilahi kullu ma'ada, di dalam berhajatnya seluruh alam kepada Allah. Nah, di sini masuk 22 tadi berapa? 11 kata. Ya kan bagi 2. Nah 11. Coba di salbiyah
masuk 1 wahdaniyah. Paslah ngelima 4 masuk di mana? Di mustaghniyah, 1 sisanya wahdaniyah. Kemudian di ma'ani masuk di situ 4 qudrat iradat ilmu hayat. Berapa sudah? 5, ya kan? Nah kemudian di ma'nawiyah masuk di situ 4 muridun alimun qadirun hayyun. Jadi berapa? 4 ditambah 2 6 tambah 3 9. Pembicaraan masalah perbedaan 2 orang yang bersamaan punya nafsu tapi ilmunya berlain. Pertama, orang nafsunya memandang bidadari dengan orang yang nafsunya memandang akan apa itu? Apa ngarannya itu? Biasa yang dianggap-anggap orang di rumah tuh, ampatung itu diulah dari tanah liat dan rupanya seperti bini-bini. Dicet macam-macam itu, entah. Jadi manusia ini 2, ada yang keinginannya itu bidadari, ada yang keinginan itu ampatung yang seperti bebinian. Coba bedanya kan jauh. Kalau bidadari bujur adanya, ya kan? Dan menurut kabar lezat rasanya.